Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Imansah, salah satu mahasiswa hukum di Universitas Bina Bangsa. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu terkait mengkaji kasus tindak pidana yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, dan istilah hukum itu telah melekat pada Indonesia yang telah disebutkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Ayat 3 menjelaskan bahwa kekuasaan negara Indonesia dijelaskan melalui hukum di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah, sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi antara warga negara. Oke guys, sebelum kita melanjut kepada pembahasan, mari kita simak video terkait pencurian sendal jepit yang dilakukan oleh seorang pelajar umur 15 tahun. Mari kita simak videonya. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Palu, Selasa pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum, Nasih, mendakwa AAL bersalah melakukan pencurian. Dakwaan itu didasarkan bukti dan keterangan saksi. Terdakwa AAL didakwa bersalah mencuri sandal jepit milik anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah pada November tahun lalu. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Membantah dakwaan itu, terdakwa menegaskan ia dipaksa mengaku sebagai tersangka. Ia juga menyatakan sempat dipukul hingga babak belur oleh pelapor. Ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini, namun hanya terdakwa sendiri yang diproses dan dijadikan tersangka. Kuasa hukum terdakwa juga menilai kasus ini terkesan dipaksakan. Salah satu indikasinya adalah pelimpahan berkas yang sangat lambat, mengingat kasus pencurian itu terjadi November tahun lalu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Syarfin, TV One, mengabarkan. Seperti bemo atau sendal jepit, tubuhku kecil, mungil biasa terjepit. Pada siapa aku mengadu, pada siapa aku bertanya. Jauh sebelum kasus sendal jepit merebak, penyanyi kondang Iwan Fals sudah teriak-teriak soal sendal jepit dalam syair lagunya, Besar dan Kecil. Iwan menganalogikan rakyat kecil seperti sendal jepit yang selalu terjepit, diremehkan, lemah, selalu kalah. Seperti sendal jepit, ya begitulah kenyataan masyarakat kecil jika harus berurusan dengan hukum. Tidak perlu menutup mata karena kenyataan itu ada di depan mata kita. Aparat negeri ini terkesan lebih suka menjepit rakyat kecil yang sudah biasa menjerit karena ketidakadilan di negeri ini. Maka terkesan lebih senang membela pejabat dengan kekayaan berlipat dibanding rakyat kecil yang biasa hidup melarat. Ya, mau bukti. Kita menengok kepada kasus Nenek Minah umur 55 tahun asal Banyumas yang divonis 1 tahun 5 bulan pada tahun 2009. Mirisnya itu hanya karena mencuri 3 buah kakao yang harganya tidak lebih daripada 10.000. Untuk datang ke sidang kasusnya, nenek yang sudah renta dengan buta huruf ini harus meminjam uang 30.000 guys untuk biaya transportasi dari rumah ke pengadilan yang memang jaraknya cukup jauh. Yang paling hits ada lagi selain Nenek Mina, ada kasus pencurian sendal jepit yang menjadikan tersangka AL ini umur 15 tahun. Dia masih pelajar di SMK 3 Palu, Sulawesi Tengah. Sebagai pesakitan di hadapan meja hijau, ia dituduh mencuri sendal jepit milik Bribtu Ahmad Rusi Harahap ya, anggota Brimob Polda Sulteng. Itu hanya karena sendal jepit butut AL terancam hukuman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Terus proses hukum atas AL pun tampak janggal sebetulnya. Ia didakwa mencuri sendal merek Eger nomor 43. Namun bukti yang diajukan adalah sendal merek Ando nomor 9,5. Selama persidangan tak ada satu saksi pun yang melihat langsung apakah sendal merek Ando itu memang diambil AL di depan kamar Rusdi. Di persidangan Rusdi ini yakin katanya sendal yang diajukan sebagai barang bukti itu adalah miliknya. Karena ia memiliki kontak batin dengan sandal itu. Saat hakim meminta mencoba, tampak jelas sandal Ando itu ya memang kekecilan untuk kaki Rusi yang besar. Terus tersangka AL ini memang dibebaskan dari hukuman dan dikembalikan kepada orang tuanya. Namun majelis hakim memutuskan AL bersalah karena mencuri barang milik orang lain. Mati, sosiolog dari Universitas Indonesia, mengatakan hukuman yang diberikan kepada Nenek Minah dan AL itu menggambarkan bahwa proses hukum yang mati dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum itu hanya mengikuti aturan formal, tidak memperhitungkan substansi dan hati nurani. Ancaman 5 tahun yaitu bukan masalah jaksa, polisi, dan hakim saja.
tapi mereka semua telah melakukan kesesatan kolektif. Meskipun banyak protes dari masyarakat, mereka masih juga memproses dan memutuskan sesuatu secara tidak sedikit pun ada kesadaran dan evaluasi. Kata Stanjo, meskipun seyogianya mencuri atau mengambil barang orang lain sekecil apapun tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum, dan hukum itu harus ditegakkan. Namun apakah hal itu sudah sesuai rasa keadilan di masyarakat? Lihat saja bagaimana para pejabat dan koruptor yang berdasi putih mencari uang rakyat, yang nilainya sebanding dengan jutaan sendal jepit yang dicuri oleh Aal dan kakao yang dicuri oleh Ibu Minah, yaitu diperlakukan dengan terhormat oleh aparat. Mereka dapat melanggeng bebas dari hukuman yang tidak terlalu berat. Mereka pun dapat mangkir dari panggilan pengadilan dengan alasan sakit yang kadang dibuat-buat. Data Indonesia Corruption Watch ICW menunjukkan koruptor rata-rata hanya dihukum di bawah 2 tahun. Pada tahun 2010 sebanyak 269 kasus atau 60,68% hanya dijatuhi hukuman antara 1 sampai 2 tahun. Sedangkan 87 kasus divonis 3 sampai 5 tahun. 13 kasus dan 2,94% divonis 6 sampai 10 tahun. Adapun yang dihukum lebih dari 10 tahun hanya 2 kasus atau 0,40%. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Busromo Kodas waktu itu mengatakan dan juga mengakui bahwa hukuman untuk para koruptor memang rendah. Kata Busro, pengadilan seakan-akan tak mencerminkan ideologi hukum yang baik. Putusan hakim kehilangan roh untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Guru Besar Hukum Universitas Indonesia juga berkata, Hikmahanto, ya mengatakan kini hukum hanya tajam jika ke bawah dan tumpul jika berhadapan dengan kalangan atas. Seharusnya peka terhadap rasa ketidakadilan yang terus dialami rakyat. Ya memang saya prihatin, hakim terlalu legalistik jika pihak yang lemah menjadi terdakwa untuk kasus korupsi. Hakim justru tak menggunakan kacamata kuda, tetapi seolah-olah memahami tuduhan korupsi tak terbukti dengan melihat konteks. Kata Hikmahanto, keadilan restoratif Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Syirat mengarahkan agar aparat penegak hukum menggunakan restoratif justik keadilan restoratif sebagai penyelesaian alternatif dalam sejumlah kasus kecil, seperti yang menimpa kasusnya Aal maupun Nenek Minah. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian kasus-kasus kecil tak perlu sampai ke pengadilan, tetapi diselesaikan cukup dengan mediasi. Kan urusannya beres. Peradilan anak telah digagas pemerintah berlandaskan asas ini. Kementerian Hukum dan HAM pun bertanggung jawab. Karena sekarang lebih peduli pada pencitraan sehingga substansi rasa keadilan masyarakat tidak tersentuh lagi. Sungguh disesalkan. Sekarang ini semua penegak hukum mulai lagi kembali ke ego sektoral masing-masing, kata Patrialis. Sejumlah pandangan fakta itu memperlihatkan bahwa keadilan hukum di negeri ini hanya sebatas keadilan sendal jepit. Keadaan yang menjepit rakyat kecil, sungguh ironi di negeri yang dalam butir-butir dasar negaranya disebut menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perilaku keadilan ini. Rakyatnya diperlakukan dalam perbedaan kasta besar dan kecil. Penegakan hukum di negeri ini masih sangat diskriminatif. Keras dan tegas untuk rakyat kecil, tapi loyo dan bagai agar-agar bagi kalangan atas. Mari berdendang bersama Iwan Fals. Mengapa harus selalu menang, bebas berbuat sewenang-wenang? Mengapa kecil selalu tersingkir, harus mengalah menyingkir? Apa bedanya besar dan kecil? Artikel ini telah ditayangkan di kompas.com dengan judulnya Kejamnya Keadilan Sendal Jepit. Nah, mungkin itu saja uraian dari saya. Dan apabila banyak kata-kata kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.